Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Jemaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang kita masuk dari isi dari kitab beliau ini rahimahullah taala dari bait-bait syair al-haiyah, di mana ini adalah inti dari kitab, dan di dalam pembahasan pertama ini beliau memberikan judul At-Tamassuk bil Kitab was Sunnah. Beliau mengatakan rahimahullah taala di bait yang pertama, tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyyan la'allaka tuflihu. Yaitu berpegang teguhlah kamu dengan tali agama Allah dan ikutilah petunjuk. Dan jangan kamu menjadi seorang bid'ah, pelaku bid'ah. Semoga engkau menjadi dari kalangan orang yang beruntung. Asy-Syarah oleh Shalih Fauzan menjelaskan bait syair ini, bada an-nazim rahimahullahu taala nazmahu biqaulihi tamassak bihablillahi ay tamassak ayyuhal muslim bihablillahi alladhi huwal Qur'an was sunnah akhdhan min qawlihi ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ali Imran 103. Wa min qawlihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jadi penyair di sini artinya Imam dalam bait syairnya memulai rahimahullah taala dengan ucapan beliau tamassak bihablillah. Ai artinya berpegang teguhlah kamu wahai seorang muslim atau wahai muslim dengan tali agama Allah, dan tali agama Allah di sini adalah yang dia adalah itu Al-Qur'an dan Sunnah. Dan ini diambil dari firman Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah seluruhnya dan jangan kalian bercerai-berai. Jadi yang dimaksud tali agama Allah adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan juga dari sabda Nabi SAW, sesungguhnya siapa saja yang hidup di antara kalian yang sepeninggalan beliau, maka niscaya dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak, perselisihan, perpecahan dan sebagainya. Maka wajib bagi kalian dengan sunnah saya. Sunnah beliau adalah petunjuk beliau, dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang diberi petunjuk setelah saya. Itu yang tentu yang terdepan adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya, mereka dikatakan khulafa'ir rasyidin. Ya. Tamassaku biha, dan berpegang teguhlah kalian dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan sunnahnya dan sunnah khulafa'ir rasyidin beliau dan berpegang teguh dengannya. Dan gigitlah oleh kalian di atasnya tersebut, sunnah tersebut, dengan gigi geraham. Dan hati-hatilah kalian dari perkara yang baru di dalam agama. Karena sesungguhnya setiap yang baru ya tentu di dalam urusan agama. Sebagaimana datang penjelasan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha muttafaqun alaih, ya, beliau mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fawaraddun. Siapa yang membuat perkara baru di dalam urusan kami, kata Rasulullah SAW, berarti dalam urusan syariat beliau, agama, ya, maka itu ya tidak diterima. Yang tidak ada perintah dari kami, maka itu adalah dikatakan bid'ah. Ya,
maka itu adalah perkara yang tertolak. Sebagaimana datang dalam riwayat lain, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah kami, ya maka dia suatu yang tertolak. Karena sesungguhnya setiap yang baru dalam ajaran Rasulullah SAW itu dikatakan bid'ah. Dan setiap yang namanya bid'ah adalah kesesatan. Dan ini yang mengatakan Rasulullah SAW. Dan hadis sahih. Mereka Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan selainnya. Ya, masyhur dari hadis ya bin Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Fahadal bait ma'khudun minal Qur'ani was sunnah wa huwa al-amru bitamassuki bihablillahi wa hablullahi huwal Qur'an was sunnatur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Aw bi ibaratin ukhra naqul hablullah wa wahyuhu alladhi anzalahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sawa'an kana Qur'anan aw sunnatan. Jadi bait syair ini diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan dia adalah perkara untuk berpegang teguh dengan tali agama Allah. Dan tali agama Allah dialah Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dengan ungkapan lain kita katakan, ya tali agama Allah adalah wahyunya yang Allah turunkan ya kepadanya. Ya itu kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama saja itu adalah Quran atau Sunnah. Kemudian beliau melanjutkan, wa qauluhu tamassak bihablillah, yakni i'tasim bih. Kama qala ta'ala wa'tasimu bihablillah. Wan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, innallaha yarda lakum thalathan an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Dan perkataan Imam Abu Bakar dalam bait beliau, berpegang teguhlah kamu dengan tali agama Allah, artinya i'tasim bih, berpegang teguh dengannya, sebagaimana firman Allah Ta'ala tadi, wa'tasimu bihablillah. Dan Nabi SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah meridai bagi kalian 3 perkara, yaitu hendaklah kalian beribadah kepadanya, dan jangan kalian mempersekutukan dengan Allah sedikit pun dalam ibadah kalian. Dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah seluruhnya. Dan jangan kalian berpecah belah. Dan hendaklah kalian saling menasihati terhadap orang yang Allah telah berikan kekuasaan urusan ya kalian tersebut. Ya ini pemimpin kalian. Dan ini hadis yang meriwayatkan oleh Imam ya Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan lafaznya ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yarda lakum thalathan fa yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan di akhir hadis beliau katakan kembali wa yaqrah lakum qila wa qal wa kathratus su'ali wa idha'atil mal. Dan Allah juga membenci ya bagi kalian itu qila wa qal, itu ucapan yang tiada faedah atau ucapan omong kosong dan sebagainya, dan banyaknya ya meminta-minta dan menghambur-hamburkan dan menyia-nyiakan harta. Kemudian kita lanjutkan di sini hadis salat. Jadi 3 perkara yang Allah ridhai di dalam hadis ini, di antaranya dan sebagai saksi dari pembahasan kita itu adalah al-i'tisam bihablillah. Itu berpegang teguh dengan tali agama Allah. Li'annahu yaqi minal iftiraqi wal ikhtilafi. Fala yahsulul ikhtilafu wal iftiraqu illa bisababi adami tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena perkara ini berpegang teguh dengan tali agama Allah akan menjaga dari perpecahan dan perselisihan. Jadi tidaklah terhasilkan perselisihan dan perpecahan melainkan kecuali dengan sebab tidak adanya berpegang teguh dengan kitabullah, dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaftiraki ahli kitab, seperti halnya ya
perpecahan dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Ya, ma'anna Allah anzala alaihimut Taurat wal Injil. Ya, padahal Allah telah menurunkan kepada mereka Taurat dan Injil. Walakin lamma lam ya'tasimu bihablillah tafarraqu wakhtalafu. Tetapi tatkala mereka tidak berpegang teguh dengan tali agama Allah, wahyu Allah, kitab Allah yang Allah turunkan kepada mereka, ya, dari nabi mereka tersebut, ya, mereka menjadi berpecah belah dan berselisih. Walihada qal, karena itu Allah mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Al-Imran 105. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih, ya, setelah datang kepada mereka penjelasan, dan merekalah, ya, bagi mereka adab yang sangat, ya, besar. Wa hadhihi tariqatu ahlil kitab annahum taraku kitab rabbihim fatafarraqu. Jadi ini merupakan jalannya orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, yang dimana mereka, ya, meninggalkan kitab Rabb mereka sehingga mereka berpecah belah dan berselisih. Wa hadhihi natijatun hatmiyatun likulli man la ya'khudhu dinahu wa aqidatahu min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini akibat, ya, suatu kepastian bagi setiap siapa saja yang tidak mengambil agamanya, akidahnya dari Al-Quran, kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa inna natijata al-ikhtilafu wat tafarruqu. Karena sesungguhnya akibat dan konsekuensi hasil dari, ya, kesudahannya adalah perselisihan dan perpecahan. Qala Allah Ta'ala wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Mu'minun 52-53. Dan sesungguhnya ini adalah umat kalian, umat yang satu. Dan saya Rabb kalian, maka bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah Ta'ala. Fataqatta'u amrahum, maka mereka berputus dan berpecah-pecah di antara mereka. Ya, mereka menjadi berpecah-pecah urusan mereka di antara mereka menjadi, ya, golongan-golongan, sehingga setiap kelompok golongan yang ada di sisi mereka dengannya berbangga-bangga. Kullun ahdatha lahu madhhaban wa manhajan yukhalifu bihi ghairahu wa hasalat fitanun azimatun wa syururun kathiratun la 'asima minha illa bil i'tisami bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruhnya, ya, apapun yang diadakan baginya, yang diciptakan suatu madhab atau suatu manhaj, satu tariqah, cara, metode yang menyelisihi dengannya selainnya, itu selain yang ada di dalam Al-Quran, kitabullah, atau sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka, ya, mau tidak mau terhasilkan baginya fitnah yang sangat besar dan kejelekan yang sangat banyak, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan dan melindungi darinya, ya, kecuali dengan, ya, berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wala siyama fil asli wal asasi wa huwa al aqidatu allati yajma'u Allahu biha bainan nasi. Lebih-lebih lagi di dalam perkara usul pokok dan asas pondasi yang merupakan itu adalah akidah, dan dia adalah akidah yang Allah mengumpulkan dengannya akidah tersebut di antara manusia. Kama qala ta'ala wa yuridu ay yakhda'uka fa inna hasbakallah huwa walladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqata ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Al-Anfal 62-63. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 62-63, dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu,
Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang ya mukmin. Dan Allah menyatukan di antara hati-hati mereka. Dan seandainya engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah SAW menginfakkan apa yang ada di dalam bumi ini seluruhnya, niscaya engkau tidak akan mampu menyatukan di antara hati-hati manusia tersebut. Akan tetapi Allah lah yang menyatukan di antara mereka. Dan sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Nas'alullah ayyufiqqana ila ilmin nafi' wal amali salih. Allah Ta'ala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.